Ya, terima kasih. Minggu kemarin kita sudah mempelajari atau membahas tentang penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Nah, teman-teman, kalau kita membaca Alkitab kita, ada siapa pegang Alkitab semua di situ? Ada semua Alkitabnya kan? Coba tunjukkan kamera yang bawa Alkitab. Yuk. Oke, Kak Aurel, mantap. Bang Brian Girsang ini di mana ini? Tunjukkanlah Bang, bagus lah kamera Bang. Lagi ngambil Alkitab kayaknya nih, Pak. Oh, Bang Fernando bawa ya. Dari Android lah, Pak. Oh, Don Rado. Oke. Oke teman-teman, kita sudah mempelajari tentang bagaimana penciptaan alam semesta dan manusia di minggu yang kemarin, di mana Tuhan menciptakan mulai dari hari yang pertama sampai hari yang keenam, Dia menciptakan. Dan pada hari yang keenam, seperti yang sudah kita bahas, Dia menciptakan manusia, salah satunya ya. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita mempelajari teman-teman, kalau kita membaca, di dalam Alkitab setelah penciptaan, kita akan melihat bagaimana peristiwa manusia dan dosa. Ataupun kita akan melihat bagaimana proses jatuhnya manusia ke dalam dosa, yaitu melalui Adam dan Hawa. Nah, maka pada saat ini teman-teman sekalian, kita akan belajar bagaimana tentang manusia dan dosa. Nah, ini yang menjadi topik kita di hari ini, yaitu tentang manusia dan dosa. Nah, teman-teman melalui perguruan hari ini, melalui pembelajaran hari ini, ada beberapa tujuan yang hendak kita capai melalui pertemuan ini. Yang pertama diharapkan melalui pertemuan ini, Nasyam Parguru Sidi atau Parguru Manaksihon nantinya bisa menjelaskan dan menyebutkan bentuk-bentuk dosa. Apa penyebab dosa? Apa akibat dosa? Ini yang akan kita bahas hari ini. Ini yang menjadi tujuan kita. Yang pertama tadi, Nasyam dapat menjelaskan bentuk-bentuk dosa, penyebab dosa, dan akibatnya. Yang kedua, melalui perguruan kita hari ini, Nasyam diharapkan bisa mampu berkata tidak terhadap segala rayuan ataupun godaan yang membawa Nasyam jatuh kepada dosa. Ini yang diharapkan, berarti melalui perguruan ini nanti diharapkanlah nama Poso yang sudah ikut perguru mampu berkatakan tidak terhadap segala rayuan ataupun godaan. Maka diharapkan teman-teman keseriusannya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Karena pembelajaran kita hari ini nanti berkesinambungan untuk minggu depan ataupun besok mungkin ya. Karena besok mungkin kita akan mempelajari tentang keselamatan. Bagaimana kita bisa mengerti keselamatan kalau Nasyam tidak mengerti tentang dosa, apa bentuknya, apa penyebabnya dan akibatnya. Kalau Nasyam tidak mengerti ini teman-teman, dipastikan Nasyam tidak akan mengerti pembelajaran untuk selanjutnya. Maka silakan teman-teman diperhatikan pembelajaran kita hari ini. Kita awali dengan apa itu dosa. Menurut Bang Fernando, ada dosa Bang, menurut kamu. Jangan dulu yang dari slide. Menurut pengertian apa sendiri? Dosa. Apa itu dosa? Menurut kamu? Kalau menurutku dosa itu ya kejahatan. Kejahatan. Iya. Benar. Menurut Kak Kenta, Kebohongan, Bang. kebohongan. Kak Sintria,
Ada dosa, Dik, menurutmu? Perilaku yang tidak baik. Perilaku yang tidak baik. Bang Marcel, Perkataan dan sifat perkataan dan sikap yang bagaimana? jahat yang iri pada orang lain. Oke. Brian, Brian, Bang, menurutmu Bang, apa itu dosa Bang? perbuatan atau tindakan yang tidak baik, Bang. Perbuatan, tindakan yang tidak baik. Oke. Nanti Bang John Rado kemudian kita tanyanya, diharapkan melalui pertemuan kita ini tidak ada yang apa ya teman-teman, tidak ada yang tidur, tidak ada yang lain-lain ulahnya di sana ya. Oke, teman-teman, kalau kita melihat di dalam negara kita ini, Republik Indonesia ini, kita memiliki undang-undang kok, kita memiliki peraturan, ataupun kita memiliki ada semacam ketetapan yang kita harus laksanakan. Misalnya, kalau kita berkendaraan, kita diwajibkan untuk memiliki atau memakai helm, contohnya. Ataupun kita memiliki diwajibkan untuk mematuhi lampu lalu lintas. Lantas, kalau kita melanggar itu, disebutnya itu dosa. Disebut dua dosa, Bang Brian. Bang, ribut kali sini, Bang. Di mana kau ini? Lagi di Bang, di tempat kawanku, Bang. Di semuanya kau. Oke. Iya, teman-teman, kalau memang di negara kita ini kita memiliki undang-undang, ketetapan, ataupun peraturan-peraturan yang lain, kalau kita melanggar itu tidak disebut dengan istilah dosa. Tidak disebut ya teman-teman, tapi itu di dalam hubungan kemanusiaan tidak pernah disebutkan karena kita melanggar tidak membawa SIM atau tidak memakai helm, oh kita itu disebut pelanggaran kita sesama manusia itu tidak disebutkan manusia dosa. Maka apa itu dosa? Dosa adalah istilah, kita masih di dalam pengertian dosa ini ya teman-teman. Ini adalah istilah teologi yang menerangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, bukan antara manusia dengan manusia. Tapi ini menerangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, melalui pembelajaran kita hari ini, dapatlah kita definisikan bahwa dosa ialah kita definisikan sebagai pemberontakan secara aktif terhadap Allah sebagai pencipta, yang menyebabkan manusia itu tidak taat, yang menyebabkan manusia itu melanggar hukum Allah, yang menyebabkan manusia itu menyimpang dari tujuan Allah menciptakan manusia. Inilah yang disebut dengan dosa. Ialah suatu pemberontakan yang secara aktif yang menyebabkan kita semakin tidak taat, melanggar hukum Tuhan dan menyimpang dari tujuan Allah menciptakan kita, teman-teman. Nah, maka di dalam pertemuan ini kita akan melihat bahwa dosa itu adalah suatu pemberontakan terhadap Allah. Inilah suatu pemberontakan. Sebagaimana Indonesia memberontak terhadap orang tua, demikian juga kita kalau memberontak terhadap Allah itu sudah termasuk. Itu yang disebutkan dengan dosa. Maka teman-teman di dalam Mazmur 51 ayat 5 sudah jelas dikatakan, ataupun di dalam pasal 51 ayat 5 jelas dikatakan dosa adalah sudah melekat di dalam setiap manusia, di dalam setiap keturunan manusia. Itu sudah diungkapkan. Dikatakan per pasal ataupun Daud di situ sebagai penulis dikatakan, di dalam dosa aku telah dikandung. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya teman-teman, sejak di kandungan pun kita ini sudah mewarisi namanya apa yang disebut dengan dosa. Sekali lagi teman-teman, kalau ini nasihat tidak tahu, nanti ketika kita membahas tentang karya keselamatan oleh Yesus Kristus, nasihat tidak bisa mengerti itu.
Karena inilah artinya di dalam Mazmur 51 dikatakan, sejak di kandungan sangat hamil inangta, dom mahape mardo sahita. Ayo dikatakan parpasalmen. Itu yang disebutkan Mazmur 51 ayat 5. Sejak dalam kandungan aku telah berdosa. Nah, teman-teman, kita perlu mengetahui bagaimana proses jatuhnya manusia ke dalam dosa. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana tentang kisah penciptaan alam semesta dan manusia. Diciptakannya laki manusia, Adam dan Hawa. Diciptakannya semua binatang-binatang darat. Dan di dalam materi kita hari ini, kita tidak bisa terlepas dengan materi yang minggu kemarin tentang penciptaan. Tidak terjauhkan itu teman-teman, materi tentang kejatuhan manusia dalam dosa tidak terjauhkan dengan cerita penciptaan. Nah, kalau kita mempelajari, kalau kita membaca teman-teman di dalam satu Musa Bindu 3, Sada Musa Bindu 7, kita melihat di sana di taman itu ada disebut Taman Eden. Ya, semua kita tahu teman-teman. Di Taman Eden ada banyak diciptakan oleh Tuhan, binatang-binatang. Ya, ada banyak diciptakan Tuhan hewan-hewan. Nah, tapi ada yang menarik teman-teman, di antara semua binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan, ada satu yang paling cerdik. Yang paling cerdik siapa itu? Ular. Ini yang kita lihat di dalam kejadian sebelum kejadian di dalam kejadian 3. Ada satu binatang yang paling cerdik yaitu ular di dalam kejadian 3 ini teman-teman. Dari semua binatang-binatang yang diciptakan Tuhan, ternyata ular menganggap dirinya adalah yang paling cerdik. Dan sebelum itu, Allah telah memberikan hak dan menyatakan larangannya kepada Adam di taman itu. Yaitu kalau dikatakan hak mengusahakan seperti materi kita yang minggu kemarin, hak mengusahakan dan memelihara taman dan memakan buah apa saja dari taman itu kecuali, ada kecualinya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya teman-teman, di sini Allah sudah menyatakan, Allah sudah menetapkan peraturan yang hendak dijalankan oleh manusia yang pada saat itu adalah Adam. Nah, di sini dikatakan Allah telah memberikan ketetapan dan sekaligus menyatakan sanksi. Karena apa sanksinya? Pada hari engkau memakannya buah pohon pengetahuan itu, pastilah di dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan pastilah engkau mati. Tapi ternyata teman-teman yang kita tahu binatang yang paling bijak tadi, yang paling cerdik tadi, yaitu si iblis, si ular, dia cemburu teman-teman. Sehingga di sini dikatakan di dalam kejatuhan manusia, maka iblis merayu ataupun menggoda si Hawa. Pertanyaannya kenapa si Hawa yang digoda? Kenapa Hawa yang digoda iblis? Bukan si Adam. Karena jelas teman-teman, karena bisa kita simpulkan ataupun bisa kita eh, tarik kesimpulan karena yang menerima larangan itu adalah si Adam, bukan si Hawa yang menerima larangan itu. Tapi yang dikatakan Tuhan, janganlah engkau memakan buah pohon pengetahuan itu disebutkan Allah kepada si Adam, bukan kepada si Hawa. Maka mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa sama si Hawa, si iblis, si ular tadi merayu ataupun menggoda si Hawa. Karena si Hawa tidak diberitahukan hukum itu. Tetapi yang menarik di dalam kejatuhan manusia dalam dosa ini, ada suatu iblis tadi yang cerdik itu, dia memutarbalikkan keadaan, dia memutarbalikkan perintah, dia membuat pembedaan dari perintah ataupun larangan Tuhan. Kita tahu kalau kita baca, silahkan dibaca slide kita dari yang di layar. Ayo Bang John Rado Ami. Baca di sebelah yang ini Bang, yang sebelah kiri. Baik, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas.
Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Iya, dikatakan semua inilah perintah dan larangan Tuhan. Tetapi si iblis, si ular yang cerdik tadi, dia memutarbalikkan perintah dan larangan Tuhan itu. Silahkan baca salah satu nasyam. Yuk, ini. Fernando. Baca bang, ini. Nampak bang? Fernando. Yang slide kanan ini ya Bang. Iya, ini. Baca. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka, dan kamu akan terjadi seperti Allah. Tahu tentang Oke. yang baik dan yang jahat. Dalam Kejadian 3 ayat 1-5. Oke. Teman-teman, kita bisa lihat teman-teman, dari perintah Allah ini, apa ini? Perintah Allah di sini dikatakan, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Pastilah engkau mati. Dalam Kejadian 2 ayat 16. Tapi di sini, di sebelah kanan ini, dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, apa artinya mati di sini? Mati di dalam perintah Tuhan ini, larangan Tuhan ini, mati teman-teman bukan mati yang dianggap oleh si iblis. Kalau mati yang dianggap oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan di sini, yaitu mati di sini adalah putusnya hubungan Tuhan dengan manusia. Makanya ketika si Hawa memakan buah itu, langsung mati dosa dia. Mereka langsung mati? Tidak. Dalam perspektif si iblis, karena mati yang dimaksud Tuhan di sini adalah mati secara rohani, memberontak, menjauh, putus hubungan dengan Allah. Tetapi kalau di sini dikatakan mati oleh si iblis ini adalah mati secara badani, mati secara jasmani, itu seperti yang kita kenal demam berujung golu. Makanya di sini si si iblis memutarbalikkan, engkau tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini yang dikatakan si iblis. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jelas ya teman-teman, apa perintah dan larangan Tuhan dan apa bagaimana pemutarbalikan oleh si iblis terhadap larangan Tuhan ini. Maka jelas teman-teman, dari sinilah kita bisa melihat bahwa Hawa termakan godaan itu. Dia termakan, tergerak hatinya. Dia melihat buah itu dilihatnya semakin menarik hati. Sehingga apa? Semakin dilihatnya buah itu, semakin tergoda si Hawa. Sehingga hatinya berkata ya kepada ular, ya kepada iblis, dan tidak pada perkataan Tuhan. Ini ya teman-teman, ini jatuhnya manusia dalam dosa. Ketika kita mengatakan ya pada perintah iblis, ya pada kehendak iblis, tetapi tidak terhadap perintah Tuhan. Di situ kita sudah jatuh dalam dosa. Sehingga apa yang teman-teman? Di dalam Kejadian 3 ayat 6, buah yang sehari-hari terlihat biasa, kini menarik hati. Yang biasa-biasanya dulunya buah itu di Taman Eden itu, tetapi dalam Kejadian 3 ayat 6, kini menarik hati. Artinya apa menarik hati? Hati yang tertarik menjadikan diri terikat. Setelah perkataan iblis dalam Kejadian 3 ayat 5, maka Hawa terhanyut, ingin sekali memiliki pengetahuan, ingin seperti Allah. Inilah keinginan manusia, selalu berkekurangan,
selalu ingin menjadi yang tidak seperti yang diciptakan. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Maka apa yang teman-teman? Setelah perkataan iblis ini, dalam Kejadian 35, maka Hawa terhanyut dan ia ingin sekali menjadi seperti Allah. Nah, akhirnya teman-teman kita bisa lihat seperti yang Nasyam baca tadi, ia pun nekat memetik buah itu dan memberikannya kepada Adam. Itu kalau nanti silahkan dibaca teman-teman, Kejadian 2 sampai 3 itu silahkan dibaca lengkapnya. Akhirnya dia memetiknya dan memberikan kepada Adam. Nah, teman-teman, inilah artinya kalau kutanya Nasyam, dosa itu bermula sejak apa? Maka harus nanti dosa itu dimulai sejak apa? Sejak si dosa itu bermula bukan pada saat si Hawa makan buah itu ya teman-teman. Kalau Nasyam selama ini mengetahui ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketika mereka memakan buah itu salah. Tetapi dosa bermula ketika kita berkata ya kepada iblis dan tidak kepada Tuhan. Artinya ketika si Hawa melihat buah itu dan ingin dan dia tertarik kepada perintah ular itu, di sanalah awal mula dosa. Jadi bukan ketika mereka memakan buah itu, memakan demikian lah, tetapi ketika mereka mampu berkatakan ya pada perintah iblis dan tidak pada perkataan Allah, maka sejak saat itulah dosa sudah berkuasa atas manusia. Sepan dari generasi-generasi selanjutnya dosa selalu berkuasa atas manusia. Buktinya apa? Buktinya adalah Hawa mengambil buah itu dan memberikannya kepada Adam. Inilah bukti kejatuhan manusia dalam dosa. Hawa mengambil buah dari pohon itu dan memberikannya kepada Hawa. Nah, maka teman-teman itulah tadi jatuhnya manusia dalam dosa. Jadi jatuhnya manusia dalam dosa tadi ketika manusia berkata ya pada iblis dan tidak terhadap perintah Allah. Itulah sejak awal mulanya manusia dalam dosa. Nah, kemudian teman-teman kita juga akan membahas tentang apa itu hakikat dosa. Hakikat dosa adalah pemberontakan, ya, pemberontakan manusia kepada Allah. Seperti tadi teman-teman, memberontak. Perintah si iblis dimauin, perintah Allah tidak. Itu adalah pemberontakan. Sama Nasyam ketika orang tua Nasyam menyuruh Nasyam untuk memasak. Tapi ketika Nasyam tidak mau memasak, Nasyam sudah mau memberontak terhadap orang tua Nasyam. Maka demikian juga tentang dosa adalah pemberontakan manusia kepada Allah. Nah, apa itu? Manusia tidak mau menerima dirinya sebagai makhluk. Inilah pemberontakan itu. Tetapi manusia ingin menjadi seperti Allah yang maha tahu hal yang baik dan yang jahat. Nah, inilah yang pemberontakan itu. Tidak terima dirinya sebagai makhluk, tetapi ingin melebihi ataupun ingin seperti Allah. Dan kita bisa melihat perbuatan itu adalah suatu pemberontakan. Artinya ingin tidak terima sebagai makhluk, itu adalah suatu pemberontakan. Maka iman Kristen memandang ini teman-teman, hakikat dosa sangat keras dan radikal. Dosa bukan sekedar kesalahan, keteledoran, kebodohan, atau kelemahan. Tapi dosa tidak hanya terjadi dalam bentuk tindakan yang melanggar kehendak Allah. Tetapi dosa terjadi ketika masih berupa keinginan hati yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi bukan hanya pas dilakukan ya teman-teman, semisal mencuri, tidak hanya ketika engkau mencuri itu kau sudah berdosa, tetapi ketika ada keinginan hatimu yang bertentangan dengan kehendak Allah, di situ kita sudah jatuh ke dalam dosa. Inilah hakikat dosa teman-teman. Sekali lagi, hakikat dosa adalah pemberontakan manusia kepada Allah. Nah, itulah hakikat dosa. Kita selanjutnya masuk kepada ada dua jenis dosa. Nah, ada dua jenis dosa teman-teman. Apa itu? Dosa yang pertama adalah dosa warisan. Nah, yang pertama adalah dosa warisan. Seperti dikatakan di dalam slide kita ini, Adam dan Hawa adalah bapak dan ibu semua orang. Jelas ya teman-teman? Adam dan Hawa adalah
Bapa dan Ibu semua orang. Artinya dijelaskan di sini kita turut menanggung dosa Adam dan Hawa sebagai kepala keluarga besar manusia. Itulah dosa warisan. Sama teman-teman seperti ilmu genetik, yang dimana kalau dalam ilmu genetik, yaitu sifat-sifat orang tua pasti menurun kepada anaknya. Kalau orang tuanya selalu disiplin ataupun tegas, pasti sedikitnya itu akan menurun kepada anaknya. Kalau orang tuanya suka berbohong, pasti itu turun kepada anaknya. Artinya ini teman-teman, contohnya di dalam Roma, ayat kitabnya di dalam Roma 5 ayat 2. Ayat 12 dikatakan di sana, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam dan Hawa tadi, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itulah dosa warisan itu ya teman-teman. Yang kedua dalam Roma 5 ayat 14 dikatakan di sana, sebab jika pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Atau juga di dalam Mazmur tadi, Mazmur 51 itu, di dalam kandungan aku sudah berdosa. Inilah dosa warisan itu. Nah, ini ada ayat-ayat Alkitabnya, silahkan ditulis dan dibaca nanti ya teman-teman. Karena kita berbicara sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Bahwa dosa itu memiliki dua jenis, yaitu dosa warisan dan dosa pribadi. Ini nanti berkaitan dengan karya keselamatan yang dibawakan, yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka kita bisa melihat ini. Ada nanti dosa warisan ini diputuskan oleh Yesus Kristus. Itu di materi kita selanjutnya itu. Nah, kemudian di dosa ini, jenis dosa yang kedua, ada juga yang namanya dosa pribadi. Apa itu dosa pribadi? Adalah dosa yang dilakukan oleh perorangan. Itu contohnya dalam Alkitab seperti Imamat 24 ayat 15, kemudian Yosua 7 ayat 22 sampai 25, dan banyak lagi contohnya. Ini juga di slide kita, silahkan kalau mau di screenshot, kalau mau ditulis silahkan ditulis supaya tidak termakan waktu teman-teman. Ada juga dosa pribadi ternyata. Ketika Saul berdukun, itu juga dosa pribadi. Ketika Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus, itu juga dosa pribadi mereka. Ketika Petrus menyangkal Yesus, itu juga dosa pribadi. Yudas Iskariot menjual Yesus, itu juga dosa, termasuk dalam dosa pribadi. Nah, maka teman-teman, kalau kita melihat dalam teologinya ada beberapa tingkatan dosa, ada dua, yaitu yang pertama tingkatan dosa, ada dosa yang dapat diampuni. Nah, ada dosa yang dapat diampuni. Tadi kita jelaskan, kita sudah memahami tadi bahwa hakikat dosa adalah pemberontakan manusia kepada Allah. Maka sebagai pemberontakan tentu ada sanksi teman-teman. Tentu ada sanksi itu. Ada sanksi ataupun ada akibatnya. Nah, siapapun kalau memberontak terhadap orang tua nasihat, pastinya ada akibatnya. Demikian juga ketika kita berdosa, ketika manusia berdosa, ada sanksi. Kalau dalam perjanjian lama itu, sanksinya itu bisa bermacam-macam. Kalau dalam perjanjian lama, sanksinya harus mempersembahkan korban, ada juga mempersembahkan, korban ini pun juga banyak, ada korban bakaran, korban sajian, korban perdamaian, korban penghapusan dosa, korban pelanggaran, itu semua dijelaskan ya teman dalam slide kita ini. Ada sanksinya, itu mempersembahkan korban. Nah, ada juga banyak jenis sanksi di dalam perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru, kita bisa melihat nanti lebih dalam, kita nanti akan bahas ini di materi selanjutnya. Namun sekarang ini kita akan menyinggung sedikit bahwa Kristus telah menjadi imam besar yang mengorbankan dirinya untuk menjadi pendamai ataupun pengampun bagi segala bangsa. Ibrani 2 ayat 17. Artinya teman-teman, Kristus yang membawa perdamaian. Dosa tadi sudah semua dosa segala orang yang percaya, setiap orang yang percaya akan diampuni oleh Yesus Kristus. Maka diharapkan di kehidupan selanjutnya manusia tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan hidup mengucap syukur
dan mengikut Yesus. Ini ayat Alkitabnya teman-teman, silahkan nanti kalau apa di screenshot supaya bisa dipelajari nanti ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, ini pasti semua sudah tahu ya teman-teman. Dosa yang tidak dapat diampuni, bahkan Yesus Kristus berkata, ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Ini dosa yang tidak dapat diampuni. Tapi jangan salah paham kita mengenai nas ini teman-teman. Apa sih arti menghujat Roh Kudus? Apa sih, bagaimana sih di dalam saat ini yang disebutkan menghujat Roh Kudus? Nah, ada nas dikatakan di sini menghujat Roh Kudus dalam, kita perlu mengetahui dari nas-nas lain yang seperti Ibrani 10 ayat 26. Ini merupakan kunci untuk mengerti apa artinya menghujat Roh Kudus. Katanya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, ini yang pertama teman-teman. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan seseorang mengaku atau menerima Yesus itu Tuhan adalah berkat karya Roh Kudus. Nah, dikatakan jelas dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan tidak seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Maka dengan nalar itulah teman-teman disebutkan dosa menghujat Roh Kudus adalah itu orang yang murtad ataupun orang yang meninggalkan Yesus Kristus. Karena apa? Yesus Kristus, Roh Kudusnya yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada pun dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 ini yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan kecuali melalui karya Roh Kudus. Maka ketika kita menolak Yesus Kristus teman-teman, kita dengan tidak sadar kita juga sudah menolak Roh Kudus. Nah, ini yang dikatakan dengan menghujat Roh Kudus. Ketika kita menolak Yesus, kita sudah menghujat Roh Kudus. Kita sudah menolak Roh Kudus. Maka dikatakan dengan nalar ini diajarkan kepada kita dengan apalagi orang menyelamatkan dirinya. Karena keselamatan satu-satunya adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Artinya teman-teman, tidak ada penghapusan dosa selain di luar Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan selain Yesus Kristus. Tidak ada pengampunan di luar Yesus Kristus. Maka ketika kita menghujat Roh Kudus sama seperti kita menolak Yesus Kristus, maka dikatakan dosa ini tidak bisa lagi diampuni. Artinya kalau kita menolak Yesus Kristus, dengan apa Anda diselamatkan? Karya kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah Yesus Kristus. Maka ketika kita menolak karya Roh Kudus, menolak Yesus Kristus, sama saja dengan kita menolak karya keselamatan itu, menolak karya pengampunan itu. Itu dia makanya disebutkan di sini ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa yang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa kita. Yang kemudian apalagi yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus ini, yaitu adalah dosa yang dilakukan orang-orang Kristen, sudah Kristen dia, tetapi murtad ataupun keluar dari ajaran kekristenan, keluar dari pengetahuan Alkitab. Ini yang disebutkan dengan menghujat Roh Kudus. Artinya meninggalkan Yesus. Maka jelas dikatakan dengan apa lagi Anda diselamatkan. Karena keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang kemudian apalagi bentuk dari menghujat Roh Kudus, yaitu sudah sampai kepada kita berita tentang Yesus itu, sudah sampai kepada kita berita tentang karya keselamatan itu, tetapi dengan sengaja kita menolak. Sudah datang kepada kita firman Tuhan, karya keselamatan, tetapi dengan sengaja kita menolak. Itu sama dengan dosa yang tidak dapat diampuni, dosa menghujat Roh Kudus. Maka sekali lagi teman-teman dikatakan tidak ada pengampunan, tidak ada karya keselamatan di luar Yesus Kristus. Maka ketika kita menolak Yesus, sama dengan kita menolak ataupun menghujat Roh Kudus sendiri. Jelas ya teman-teman bagaimana tadi dosa yang tidak dapat diampuni itu. Nah, kemudian
ada teman-teman akibat dari dosa. Karena ini merupakan suatu pemberontakan, tentu ada yang menjadi akibatnya. Nah, kalau kita melihat di dalam slide kita ini, ada beberapa yang ada 4 garis besar, secara garis besar bisa kita lihat akibat dari dosa ini. Yang pertama adalah Allah menghukum manusia ataupun hukuman Allah terhadap manusia. Nah, jadi di sini jelas kita setelah manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi teman-teman? Allah mengusir, Allah menghukum manusia, yaitu Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, dan manusia tidak lagi dapat menikmati keindahan taman itu yang penuh dengan kedamaian. Bayangkanlah, di sana semua ada air, mata air, ada tumbuh-tumbuhan, ada semua. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi menikmati keindahan alam itu, sehingga mereka diusir. Dan juga terjadi teman-teman jarak. Jadi artinya manusia selalu menjauhkan diri dari Allah. Nah, hukuman itu jelas kita tahu, mulai sejak SD kita sudah tahu ini teman-teman. Apa hukuman kepada Adam? Apa hukuman kepada Hawa? Apa hukuman kepada si ular? Nah, kita tahu hukuman kepada Adam itu bersusah payah untuk ataupun menderita di dalam mencari makan. Hukuman kepada Hawa, bersusah payah engkau melahirkan. Hukuman kepada ular, dengan perutmu engkau berjalan dan abulah menjadi makanan. Dan apa hukuman kepada hukuman itu dilanjutkan dalam Kejadian 3 ayat 19 bahwa manusia mati, dalam artian mati terpisah dengan Allah. Itu terhadap hukuman Allah kepada manusia. Yang kemudian teman-teman ada juga akibat dosa ini, yang kedua itu rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Ya, jelas ya teman-teman, ketika manusia Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, manusia berubah sikap terhadap Allah. Nah, ini kita bisa lihat dari sikap Adam dan Hawa. Sesudah mereka jatuh dalam dosa, mereka menjadi takut dan gentar. Mereka sembunyi dari Tuhan. Karena di dalam liturgi kita itu sering teman-teman di Natal, Adam, Adam, di manakah engkau? Allah mencari mereka, tetapi mereka, ada manusia, justru takut, lari, dan bersembunyi. Kejadian 3 ayat 8. Ini jelas dikatakan, rusaklah hubungan manusia dengan Allah. Ini nanti di dalam materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana Yesus Kristus memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah, ya teman-teman. Tapi di dalam materi ini, akibat dari dosa itulah rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Semulanya manusia tidak tahu malu, mereka telanjang, tetapi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia justru menjadi budak dosa ataupun menjadi seorang pendosa. Manusia tidak lagi bisa mengendalikan dirinya, tetapi manusia dikendalikan oleh dosa. Sama teman-teman seperti seekor kuda. Seekor kuda itu dibaratkan seperti manusia. Tapi ada yang menunggang kuda ini. Yang dulunya yang menunggang kuda ini, yang naik kuda maksudnya teman-teman, adalah Allah, adalah rohnya. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, yang menunggang kuda, yang menaiki kuda ini, yang mengatur kuda ini, bukan lagi Allah, tetapi yang diatur oleh si iblis ataupun si ular di dalam iblis, di dalam kejatuhan manusia dalam dosa. Maka sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi menjadi sopir bagi hidupnya, melainkan dosa sudah mengambil alih kemudi kita. Dosa sudah ibaratkan seperti kuda tadi, ada dosa yang mengatur kehidupan kita, yang merusak mesin manusia. Apa mesin manusia? Adalah hati manusia. Maka inilah yang disebutkan dengan, sehingga dosa itulah yang mengatur mesin penggerak manusia, yaitu hati kita. Maka jelas di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan betapa jahatnya hati manusia. Semakin hari hati manusia semakin bertambah, semakin degil, semakin gelapnya pikiran manusia, sehingga kalau di Nasiam tahu nantinya di dalam kejadian Allah, manusia
memberontak, semakin hari semakin ingin seperti menjadi Allah, dosa mereka semakin besar sehingga mereka membuat menara Babel. Nah, artinya teman-teman, hati manusia semakin degil, pikirannya gelap, jauh dari Allah, dan ingin bersaing, ingin selalu senantiasa bersaing. Maka karena hati telah rusak, maka uh, tidak ada lagi teman-teman kasih sayang, ataupun tidak ada lagi rasa iba, tidak ada lagi rasa saling tolong menolong, melainkan kalau kita menolong karena ada udang di balik batu atau ada sesuatu hal yang ingin kita dapatkan, ataupun kalau kita menolong pasti kita harapkan pamrih. Tidak ada lagi pertolongan tanpa pamrih ini. Nah, dan banyak lagi contoh-contohnya manusia ke dalam dosa. Termasuk teman-teman, kalau ada yang kecelakaan, kita tidak lagi langsung menolong, tetapi apa? Kita sibuk untuk memfoto lah, memvideokan lah, sehingga lupa kita. Yang pertama seharusnya adalah kita harus menolong. Inilah akibat karena rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Manusia lalap mencari kesenangan diri sendiri. Manusia hidup tanpa Allah. Contohnya tadi sudah jelas, ada yang kecelakaan, tidak lagi menolong, tetapi mencari kesempatan yang moto-moto dan lain sebagainya. Yang kemudian yang ketiga, akibat dari dosa ini adalah teman-teman, rusaknya hubungan manusia dengan manusia. Jelas, hubungan dari ketentuan manusia dalam dosa, jelas si Adam berkata kepada si Hawa, wanita ini yang memberikan. Datang si Hawa, bukan aku, tapi ini yang memberikan. Nah, ini artinya teman-teman, hubungan manusia dengan manusia sudah rusak. Nah, maka dosa ini haruslah, ini bukan hal-hal sepele, tapi ini merupakan suatu hal yang harus dihindarkan. Contohnya rusaknya hubungan manusia dengan sesama manusia. Contohnya adalah yang memandang membunuh saudaranya karena apa? Karena harta mungkin ya. Banyak ini kabar. Marsi bunuhan sesama namar sanina katanya. Ataupun manusia hidup dalam kebencian. Karena apa? Karena perbedaan agama, suku, ras, ataupun bahkan karena persoalan sepele. Sehingga manusia saling menyalahkan, saling membenarkan diri. Songon Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat 12. Nah, ini menyebabkan rusaknya manusia dengan sesama. Inilah akibat dosa yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, akibat dosa juga merusak segala kehidupan dan alam. Tidak hanya manusia dengan manusia, tetapi rusaknya kehidupan dengan alam. Nah, jelas di tanah pun bisa dikatakan dalam di dalam ketentuan manusia dalam dosa, tanah pun ikut menderita gara-gara dosa itu tadi. Apalagi saat ini tanah juga, alam juga, karena tidak ada lagi kesadaran, tidak ada lagi ketakutan dalam diri manusia, tanah juga menjadi atau alam menjadi rusak kita buat. Karena apa? Akibat dari dosa ini. Nah, inilah yang menyebabkan teman-teman bahwa akibat dosa ini nyata di dalam semua lapangan kehidupan kita, baik dalam hubungan kita kepada Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan alam juga rusak akibat dosa ini. Maka teman-teman, apalagi itu nih, ada banyak penebangan hutan sembarangan ataupun perusakan di daerah pantai, ada hutan, ada polusi udara, pencemaran air. Ini merupakan akibat dari dosa. Maka teman-teman diajarkan melalui perguruan kita ini, belajarlah berkata tidak terhadap dosa ini. Yang kemudian teman-teman, terakhir kita akan melihat di sini maut dan kematian. Dalam Alkitab dikatakan apa akibat dari dosa? Jelas, akibat dari dosa adalah maut. Ini tidak bisa terelakkan teman-teman. Ada dua, ada akibat dari dosa itu adalah maut ataupun kematian. Nah, kematian apa yang dimaksud di sini teman-teman? Di dalam Alkitab ada dua macam pengertian maut ataupun kematian, yaitu yang pertama manusia kembali menjadi debu. Inilah kematian jasmani. Ini harus tahu ya teman-teman, supaya apa?
supaya kita bisa mengerti bahwa kematian kita ini tidak hanya sebatas mati secara atau yang sering kita kenal, demam mati iya, tapi di dalam Alkitab ada dua jenis kematian. Yang pertama kematian ataupun kematian manusia itu kembali menjadi debu. Di dalam Kejadian 3 ayat 19 itulah kematian secara jasmani, dan ini disebutkan kematian yang pertama. Nah, kematian ini sifatnya utuh. Sampai nantinya kedatangan Kristus yang kedua kali, ini akan dibangkitkan. Yang kedua, teman-teman, ada dua jenis kematian. Yang kedua tadi adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Artinya, teman-teman, manusia putus hubungan dengan Allah. Karena apa? Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Maut di sini, teman-teman, upah dosa adalah maut, artinya adalah lawan dari surga, yaitu neraka. Inilah kehidupan kematian yang kedua, yaitu putus hubungan dengan Allah. Lawan dari hidup kekal ataupun lawan dari keselamatan, yaitu mati secara mati kekal ataupun mati rohani, putus hubungan dengan Allah. Bandingan kita dari Roma pasal 6 ayat 3, Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 2 ayat 21. Maka dijelaskan bagi kita, inilah dua jenis hukuman atau dua jenis kematian, teman-teman. Kalau dikatakan di dalam nas kita ini tadi atau di dalam perintah Tuhan, janganlah engkau memakannya, karena ketika engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Sekali lagi itu dikatakan, itu mengacu pada putusnya hubungan manusia dengan Allah. Makanya ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, buah larangan itu, mereka tidak langsung mati. Karena mati yang dimaksud oleh Tuhan adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Tetapi iblis mengatakan, sekali-kali engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan tak hidup seperti Allah. Artinya yang dikatakan iblis itu mati secara badan, mati secara jasmani ini. Maka yang dikatakan Allah itu adalah mati secara rohani, adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Maka teman-teman, melalui perguruan ini diajarkan kepada kita supaya belajarlah, bijaksanalah untuk berkata ya terhadap perkataan Tuhan dan berkata tidak pada perkataan iblis. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan terbalik. Jangan ya terhadap si iblis, tidak terhadap Tuhan. Ini harus pandai Nasyam untuk merangkai ini, teman-teman, untuk menghidupi bagaimana dosa yang sudah berpengaruh, yang sudah merajai kehidupan manusia, sehingga nantinya melalui Yesus kita ini semua diselamatkan, dibasuh. Maka demikianlah teman-teman, kita masuk ke diskusi. Ada Nasyam yang mau bertanya? Ada yang bertanya, teman-teman? Tujuh orang ya yang bergabung. Ayo, Bang Fernando. Dong sukun-sukun, Bang. Enggak ada uang. John Rado, Ami. Garak juga, Bang. Oke. Adalah pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada, biar saya nanya. Ayo, kita sekedar mengulang ini ya. Silakan yang bisa menjawab langsung raise hand. Apa tadi? Kalau kita tadi sudah membahas, Nasyam sudah mengikuti, saya harap Nasyam menulisnya, teman-teman. Apa tadi hakikat dari dosa? Silahkan raise hand bagi yang bisa menjawab. Hakikat dari dosa adalah titik, titik, titik. Ayo.
Kak Lorika ini mau kemana ini, Kak? Izin Amang, aku lagi di jalan mau pulang ke Siantar Amang. Oh, saya tidak. Ya Amang. Ayo, apa tadi hakikat dari dosa? Ayo, Kak Lorika. Mike. Hakikat hakikat dari dosa itu adalah pemberontakan manusia kepada Allah. Amang. Oke dah. Oke, terima kasih. Benar ya teman-teman, hakikat dari dosa adalah pemberontakan manusia kepada Allah. Yang dulunya tadi jelas manusia itu awalnya adalah polosnya teman-teman. Polos do manusia awalnya. Kalau dalam perjanjian baru dikatakan digambarkan itu sebagai domba. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi pintar. Pintar apa? Pintar berbohong, pintar mencuri, pintar membuat-buat alasan. Mungkin kita yang lihat kan, ditanya pura-pura macet jaringan bang. Itulah akibat dari apa? Akibat dari dosa itu. Pintar membuat-buat alasan tadi. Maka manusia itu membuat kalau di dalam kejadian itu manusia menjadi pintar apa? Contohnya membuat pakaiannya sendiri. Mereka bisa membuat pakaiannya menutupi kemaluannya. Ya, terima kasih Kak Lorika. Itulah hakikat dari dosa yaitu pemberontakan manusia kepada Allah. Kemudian eh, siapa yang bisa menjelaskan bentuk-bentuk dari dosa? Yuk, bentuk-bentuk dari dosa. Sekedar mengulangnya kita ini. Bentuk ada, bentuk ataupun jenis dosa. Tak penta, masih mela-mela ko di. Ben, apa tadi jenis dosa? Apa bang? Apa tadi jenis dosa? Ada dua bang, dosa warisan dan dosa pribadi. Dari mau apa kamu, Dek? Iya, Lorika tadi dari sosa ya? Oke, aku tulis ya, Dek, Iya namanya Bang. siap. Yuk, apa tadi dosa warisan, Dek? Bisa kau jelaskan dikit? Didengar ya, teman-teman. dosa warisan itu Adam dan Hawa adalah ayah dan ibu semua orang. Kita turut menanggung dosa Adam dan Hawa sebagai keluarga besar manusia. Sedangkan dosa pribadi itu dosa yang dilakukan oleh perorangan. Iya, dia menulis ya dari tadi. Mujur dosi pentanami dulu. Makasih adik, ya benar ya teman-teman. Dosa warisan itu dosa yang kita terima. Artinya dari sejak kandungan pun kita sudah ada bibit-bibit dosa yang kita bawa dari orang tua kita. Maka bersyukurlah kita melalui Yesus Kristus, melalui baptisan, melalui penerimaan kita kepada Yesus Kristus, dosa itu sudah diputuskan. Sehingga bersyukurlah kita teman-teman. Mungkin besok kita akan mempelajari tentang bagaimana keselamatan oleh Yesus Kristus. Oke, selanjutnya teman-teman, eh, saya mau bertanya. Ini mungkin laki-laki lah yang menjawab dulu ya. Ada tadi dikatakan dua tingkatan dosa. Apa tadi yang pertama Kak Lorika? Bukan Kak Lorika lagi. Kak Bang Marcel, anak naik tingkatan yang pertama, dosa. Bukan uang.
Tadi Bang, Tingkatan dosa tadi ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama aja. tulis. Bah. Yang nggak menulisnya kalian, aku aja buat bahan. Brian, Girsang, Tingkatan dosa yang pertama itu bang, dosa yang dapat diampuni bang. bisa kau jelaskan deh apa itu dosa yang dapat diampuni? Siapa yang mulai itu bang? Ini pengetahuanmu. Tahu udah bang. Kalau nggak memang, kan ini, lagi ini udah kecil. Kemarin malam dia udah pasal itu. Oke, dosa yang kedua, tingkatan dosa yang kedua apa, Bang? Aku bang, Nah, dosa yang kedua itu dosa yang tidak dapat diampuni bang. oke. Jelas ya, kalau dosa yang dapat diampuni tadi, jangan dulu tutup minggu, Bang. Belum siap tanya-tanya sama Mama. Dosa yang dapat diampuni itu jelas, banyak kalau dalam perjanjian baru, perjanjian lama, dosa itu diampuni melalui apa? Dengan mempersembahkan korban, ada korban penghapusan dosa, ada korban pelanggaran dan lain sebagainya. Tapi dalam perjanjian baru, Kristuslah yang menjadi yang mengorbankan dirinya untuk apa? Memperdamaikan dan mengampuni segala bangsa. Maka jelas teman-teman di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ini sering kita dengar dalam hasapan dosa dalam kebaktian kita ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu dosa yang dapat diampuni. Artinya ketika kita mengaku dosa kita, mau kembali kepada Allah, maka dia akan menghapuskan dosa kita. Itu yang dosa yang dapat diampuni. Yang kedua, dosa yang tidak dapat diampuni. Apa itu, Bang? Bikin dulu. Sepengetahuan Abang dari penjelasan tadi. Dosa yang tidak dapat diampuni itu bang, dosa menghujat Roh Kudus. Ya itu Arti, kayak adalah dosa yang kekal dan tidak dapat diampuni. Menghujat berarti menghina kehormatan nama Allah atau utusannya. hmm, arti Jadi, contohnya Bang, contohnya, Lorika, oke, cukup Bang. Kak Lorika bisa menjelaskan? Ya dulu itu Lorika. Oh, izin dia ya. Fernando Boy menghujat Roh Kudus tadi. Apa maksudnya menghujat Roh Kudus? Ayo Bang. Aurel, Sintria, Seragi. Apa artinya dosa menghujat Roh Kudus? Tidak seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Baru deh. Baru. Kak Penta bisa menyempurnakan. Bikin Kak Penta. Biar tahu semua orang lain deh. Bayang Penta.
Bisa? Iya, Enggak, Bang. jelas ya. Kurang ya. Itulah tanya tadi. Kenapa setiap ada yang bertanya Asoman? Diam. Nanti tiba keluar soal ujian, nggak ada yang tahu. Ya, jelas ya teman-teman. Ketika kita menolak Yesus Kristus, itu adalah menghujat Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudusnya yang memperkenalkan, yang menyaksikan, yang mengajari kita tentang Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus, teman-teman, kita tidak bisa mengakui siapa itu Yesus. Kita tidak bisa mengenal siapa itu Tuhan. Kita tidak bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Maka kita bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah pertolongan dari Roh Kudus, berkat karya Roh Kudus. Maka ketika kita menolak Yesus, sama dibilang si Aurel tadi, si Zentria tadi, kita sudah menolak Roh Kudus. Maka teman-teman, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa. Kan sudah kita jelaskan tadi, di dalam perjanjian baru, Yesuslah yang menjadi korban penghapusan dosa. Dia yang semua yang menanggung dosa kita. Maka ketika kita menolak Yesus, ketika kita tidak menerima Yesus untuk menghapus dosa kita, dengan apa lagi dosa Anda dihapuskan? Dengan perbuatan Anda tidak dapat. Karena sudah jelas upah dosa adalah maut. Maka ketika kita menolak Yesus, dengan apa lagi Anda diselamatkan? Maka tadi dikatakan dosa menghujat Roh Kudus, salah satunya juga apa? Yaitu ketika kita murtad, ketika Syam nanti, makanya di sini jangan ada nanti nikah ataupun mopo pasar sama paragama simbalo, contohnya kayak Muslim. Jadi Syam mengikut keluar dari kekristenan, itu sama dengan, itulah contoh menghujat Roh Kudus, menghujat Yesus Kristus, menolak Yesus Kristus. Itu salah satunya contohnya, teman-teman. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Ayo, yang terakhir. Apa akibat dari dosa? Ayo, apa akibat dari dosa? Aku Bang, Ayo, Bang Marcel. akibat dosa itu hukuman Allah terhadap manusia, rusaknya hubungan manusia dengan Allah, rusaknya hubungan manusia dengan sesama, rusaknya segala kehidupan dan alam. Oke. Bisa kamu sebutkan hukuman Allah terhadap manusia itu apa? Semua udah tahu kita ini ya, apa hukuman Allah kepada Adam, kepada Hawa, pada si ular, pada si Adam menderita, mencari makan, ya kan? Kejadian 3:16. Si Hawa dengan bersusah payah melahirkan, Kejadian 3:17. Dan kepada ular dengan perut dia berjalan, menjalar. Oke, demikian teman-teman yang menjadi pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kita pertemuan untuk kelas keempat, ataupun pertemuan keempat yang dibawakan oleh kemungkinan pendeta ataupun magang. Kita bisa lihat besok. Diharapkan semua yang hadir saat ini untuk ikut bergabung. Karena apa teman-teman? Absen kita terus berjalan. Kita ini 52 kali pertemuan. Kalau ada Nasyam 8 kali absen, dipastikan itu tidak bisa ikut Manak Sion nantinya. Karena ini menjadi salah satu syarat.
bagi Tang Syam yang hendak mau mana Sihon Hatapor Sayaun. Ada absen lebih dari 8. Kemungkinan besar Nasiam tidak bisa ikut lagi untuk Marguru. Tunggulah tahun depan. Atau dalam istilah lainnya tinggal kelas. Cari rasonai. Maka seriuslah. Apalagi kita ini Zoom-nya. Luangkanlah. Aku pun banyaknya kerjaku. Tapi ada yang harus diprioritaskan. Ini bukan hanya untuk syarat untuk Maman Sihon, tapi ini adalah pembekalan imanmu kelak. Oke teman-teman, ada ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Venta ini baru apa ke dirimu, Dek? Baru tandang, Bang. Oh iya ya. Absensi kita hari ini yang pertama Aurel Sintria Saragi, kedua Fernando Girsang, ketiga Marcel Marga ada UB Marcel Purba, Bang, Purba. Marcel Purba, yang keempat Kak Venta Girsang, Tondang. Baru yang kelima Kevin Agusto Tamba. Udah keluar tadi dia ya. Di sininya Kevin. Yang keenam John Rado Ami. Ini marga apa ini, Bang? Marga Naibaho. John Rado Ami marga apa? Marga Naibaho. Naibaho. Kok enggak ada suara? Oke. Yang ketujuh tadi Lorika sudah izin keluar karena nggak ada jaringannya. Ada lagi yang hadir tapi tidak disebutkan? Aku, Bang. Isi kurang, Bang. Brian Girsang, Bang. Brian Girsang ya. Dari jemaat BKPS Sosa, Bang. Sosa. Oke. Berarti kehadiran kita saat hadir hari ini 8. Itu pun udah ada yang keluar tadi ya 2 orang. Karena aku memakai 2 akun. Oke teman-teman, demikian absensi kita dan pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa bertemu untuk besok di jam 7 malam. Diharapkan semua hadir dan diharapkan keseriusannya dalam mengikuti kelas kita ini. Untuk menutup kelas kita diharapkan dari Aurel Sintria tutup di dalam doa, Dek. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena kegiatan katekisasi hari ini telah berjalan dengan lancar. Tanamkanlah setiap firman dan pengajaran yang telah kami pelajari hari ini ke dalam hati kami, agar iman kami semakin bertumbuh. Berkati pengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa besok ya. Jangan lupa besok gereja. Dah, ulang dong ngalang minggu berguru lo. Kita di sini udah belajar iman Kristen, tapi kita nggak mau gereja. Payah doa ya. Semua besok bergereja, jangan ada yang nggak bergereja ya. Oke, shalom. Saya akhiri Zoom kita ini ya.